Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'du. Saudara-saudari ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, semoga senantiasa semua aktivitas kita dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang doa yang ditolak ataupun ditunda. Banyak pertanyaan, sabanari sudah berdoa tapi rasa-rasanya enggak terkabul. Mintanya sudah bertahun-tahun tertentu, memohonnya sudah lama, sekarang belum juga terkabul. Barangkali, mohon maaf, kita mungkin masuk dalam golongan bukan yang tertunda, namun bisa jadi yang tertolak doanya. Namun prinsip doa itu seharusnya dikabul, diijabah, diterima Allah SWT. Tapi ada orang-orang tertentu Allah tidak mengabulkan doanya, permohonannya sepanjang masa hidupnya. Siapakah mereka itu? Bagaimana menghindari sifat-sifat ini? Hebatnya, sekhusyuk-khusyuk kita berdoa bahkan setelah sholat tahajud, kalau masih memiliki sifat-sifat ini, sampai kapanpun Allah tidak akan menjawab doanya. Na'udzubillah min dzalik. Dari Al-Arba'in An-Nawawiyah nomor hadis ke-10 itu diambil dari hadis Muslim nomor hadis 1051. Jadi Imam An-Nawawi mengambil hadis di hadis Muslim, ditempatkan di kitabnya Arba'in di posisi 10. Quran surah Al-Baqarah ayat 186, kemudian Al-Isra surat 17 ayat 110, Az-Zariyat surah 51 ayat 55 sampai ayat 60. Penting diketahui oleh kita semua, sebelum memohon kepada Allah SWT, sebelum kita berdoa, memohon, memanjatkan sesuatu yang kita inginkan, ada sunnah Nabi yang terkait dengan adab-adab berdoa. Bagaimana doa itu bisa sampai dan cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu mempersiapkan perangkat dirinya halal dan baik. Yang dimaksud perangkat diri ialah daripada pakaian yang kita kenakan, tempat yang kita gunakan, makanan dan minuman yang kita makan atau minum. Kita pastikan semua itu halal dan baik. Karena berdoa itu adalah suci. Doa itu adalah suci dan berlabuh pada zat yang maha suci. Maka kita pastikan dulu bahwa yang kita kenakan, yang kita gunakan, yang ada di sekitar kita, kita pastikan kita dapat dari sesuatu yang Allah ridhoi, Allah halalkan.
jangan dari sesuatu yang kita dapat dari yang Allah larang, yang Allah haramkan. Hadis riwayat Muslim 1051 arba'in ke-10 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, pernah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguh Allah itu maha baik, sifatnya baik, keadaannya baik. Karena Allah itu sifatnya baik, maka Allah tidak akan pernah menerima apapun kecuali dari yang baik-baik saja. Sebelum kita berdoa, maka sucikan diri kita, pakaian kita, tempat yang kita gunakan, agar senantiasa Allah menerima doa kita dan mengabulkan segala doa yang kita panjatkan. Wa inna Allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang beriman dalam hal berdoa seperti perintahnya kepada para rasul yang diutus. Di antara syarat doa cepat diijabah yaitu orang yang dalam keadaan safar, perjalanan jauh. Perlu diingat, ada hal yang berbeda dari zahab dan safar. Zahab itu zahaba yazhabu, pergi, bepergian. Itu jaraknya dari 0 sampai 82 km. Maka belum bisa dikatakan safar. Sedangkan safar itu perjalanan jauh yang jaraknya melebihi 82 km dan zona waktu berubah. Orangnya disebut musafir. Musafir memiliki ketentuan hukum, boleh menjamak dan mengqashar sholat wajib. Ini tercantum dalam firman Allah An-Nisa ayat 101. Dan orang yang dalam safar, Allah akan cepat kabulkan doanya. Apa-apa yang dipanjatkan, maka Allah akan ijabah daripada permintaannya. Apalagi perjalanan yang diniatkan untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pula suatu perjalanan yang dahsyat, bukan suatu perjalanan safar. Walaupun perjalanannya dekat, kalau kita berdoa, saat itu juga Allah kabulkan. Yaitu orang-orang yang menuntut ilmu. Itu perjalanan orang-orang yang menuntut ilmu. Berangkat dari rumah sampai ke majelis ilmu dan pulang sampai di rumah lagi, malaikat menunggu doa kita, panjat harapan, permintaan kita, dan malaikat itu mengaminkan. Ini terdapat dalam hadis, dikuatkan dalam hadis sahih, hadis Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Hadis Muslim ini nomor hadis 1389.
At-Tirmizi nomor hadis 2682. Ibnu Majah nomor hadis 219 dari Abu Darda. Ridho malaikat itu merupakan ada dua arti, yaitu memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengaminkan doa orang-orang yang memohon, yaitu daripada penuntut ilmu. Maka ikhwanul muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, marilah kita istiqomah, selalu berada di jalan yang lurus, di jalan yang Allah ridhai, dan selalu menjalankan apa-apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Semoga kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala iman dan Islam kita, dipanjangkan umur dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian uraian yang singkat, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.